bagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Dengan diam-diam dan terang-terangan mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi. Ayat 29. Kemudian ayat 30, agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka dan menambah kepada mereka dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Ini juga hadis riwayat Ahmad. Sesungguhnya Allah mempunyai keluarga di antara manusia. Para sahabat bertanya, siapakah mereka? Kanjeng Nabi menjawab, para ahli Quran, ahlul Quran. Merekalah keluarga Allah dan hamba pilihan. Ini kemudian Ibnu Mas'ud berkata, Rasulullah bersabda, siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya satu kebaikan dengan bacaan tersebut. Satu kebaikan dilipatkan menjadi 10 kebaikan semisalnya. Dan aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tetapi alif sendiri, lam satu, dan mim satu huruf. Sehingga di bulan Ramadan ini, monggo Bapak Ibu, kita semangat untuk membaca Al-Quran, tilawah, murojaah, untuk mendekatkan dengan Al-Quran. Ini tentang keutamaan Al-Quran. Kemudian kebiasaan orang-orang soleh yang kedua setelah membaca Al-Quran adalah qiyamul lail atau sholat malam. Niki sholat malam. Hendaklah kalian mengerjakan qiyamul lail, karena qiyamul lail itu merupakan kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian. Dan sesungguhnya qiyamul lail itu mendekatkan diri kepada Allah, mencegah dari perbuatan dosa, menghapus kesalahan-kesalahan, dan mengusir penyakit dari tubuh. Qiyamul lail ini memang sudah merupakan kebiasaan orang-orang soleh saderenge awake dhewe. Terus monggo kita mengikuti, mencontoh orang-orang soleh agar kita lebih dekat dengan Allah. Kanjeng Nabi memberikan jaminan kepada orang yang suka sholat malam, ahli qiyamul lail. Yang pertama, mendekatkan diri kepada Allah, lebih dekat. Kedua, tercegah dari perbuatan dosa. Ketiga, kesalahannya akan dihapus. Dan keempat, dijauhkan dari penyakit. Menika hadisipun Allah Azza wa Jalla setiap malam turun ke langit dunia pada sepertiga malam yang terakhir. Pada saat itu Allah berfirman, siapa yang berdoa kepadaku pasti aku kabulkan, siapa yang memohon kepadaku pasti aku beri, dan siapa yang meminta ampun kepadaku pasti aku ampuni. Ini Gusti Allah sing berfirman ya. Terus yang berdoa pasti dikabulkan, yang mohon pasti diberi, yang mohon ampun pasti diampuni, dimaafkan. Terus keutamaan sepertiga malam ini, ini mari kita manfaatkan sebesar-besarnya. Nah, awal di sholat itu kan kita bisik-bisik di bumi, di bumi, tapi yang di langit mendengar. Kita berbisik-bisik di bumi, tetapi yang di langit mendengar. Itu kita ketika kita sujud. Terus doa orang yang suka sholat lail, sholat malam ini doanya ijabah. Lajeng kebiasaan yang selanjutnya adalah sholat duha. Kalau pun yakin ini Bapak Ibu jamaah mesti pun rutin sholat duha gitu. Karena apa?
Hadis riwayat Muslim ya, nomor 720. Pada pagi hari diharuskan bagi seluruh persendian di antara kalian untuk bersedekah. Setiap bacaan tasbih bisa sebagai sedekah, setiap bacaan tahmid sebagai sedekah, setiap bacaan tahlil bisa sebagai sedekah, dan setiap bacaan takbir juga bisa sebagai sedekah. Begitu pula amar ma'ruf, mengajak pada kebaikan dan melarang pada kemaksiatan, ini juga merupakan sedekah. Ini semua bisa dicukupi atau diganti dengan melaksanakan sholat duha sebanyak 2 rakaat. Nah, ini dengan sholat 2 rakaat, sholat duha, ini kita sudah ibarat sudah mengajak kepada kebaikan, mencegah kemungkaran, kemaksiatan, juga kita sudah sedekah dengan seluruh sendi kita. Niki Aisyah radhiyallahu an pernah menyebutkan sabda Kanjeng Nabi, ya, sesungguhnya setiap manusia keturunan Adam diciptakan dalam keadaan memiliki 360 persendian. Hadis riwayat Muslim. Ini lajeng kebiasaan selanjutnya adalah sedekah. Ini pas takjilan ini, berbuka puasa ya. Jadi digelar makan bareng-bareng. Ini pahalanya sangat luar biasa di bulan Ramadan ini. Nah, ini ibarat gambar padi ini ya. Ini di dalam surat Al-Hadid ya. Ini sesungguhnya orang-orang yang bersedekah, baik laki-laki maupun perempuan, dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya akan dilipat gandakan pembayarannya kepada mereka, dan bagi mereka pahala yang banyak. Ini ibarat nek awak dhewe iki sedekah sithik nggih, tetapi nanti gantinya sangat banyak nggih. Nah, ibarat padi kita menanam, tumbuh 7 tangkai, setiap tangkai nanti ada 100 butir ya, bisa berlipat sampai 700 kali lipat. Nah, ini masalah sedekah ini bisa digambarkan perumpamaan orang bakhil, pelit, dan orang yang suka bersedekah. Ini ibarat 2 orang yang mengenakan baju. Bajunya terbuat dari besi, melekat dari kedua belah dada hingga tulang selangka. Adapun orang yang bersedekah, tidaklah ia bersedekah melainkan semakin lapang. Jadi nek wong seneng sedekah itu ibarat memakai baju besi, ini baju besinya semakin longgar, semakin lega hatinya, karena salah satu yang menyebabkan kita bisa bahagia, iso awake dhewe seneng, ini adalah salah satunya bersedekah atau membantu orang lain. Sedangkan orang yang bakhil, orang yang pelit, maka tidaklah ia akan menginfakkan sedikit pun dari hartanya, melainkan setiap lingkaran semakin mengerat pada tempatnya. Jadi wong pelit ya, wong bakhil itu semakin dia menghitung-hitung hartanya, itu hatinya semakin tersiksa ya. Semakin wah engko nek tak naik iki engko kayak kurang nggih. Seperti itu, sehingga rasa syukurnya ini kurang. Nek saya pelit
saya dihitung-hitung bandane hati semakin sempit nggih. Nih. Kemudian ini di beberapa hadis ini ya. Maka peliharalah diri kalian dari api neraka sekalipun dengan sebiji buah kurma yang disedekahkan, walaupun hanya satu buah kurma ya. Ini kita agar bersedekah sebiji kurma. Ini misalnya kalau tidak ada merah atau biru atau hijau atau coklat, segambar pedang yo nggak apa-apa, ibaratnya seperti itu kalau kita infak. Setiap orang berada di bawah naungan amalan sedekahnya hingga digelar pengadilan di antara manusia. Jadi sedekah ini besok menjadi naungan amalan kita ya, akhirat ya, sehingga bisa menjadi amal kebaikan kita yang akan menolong kita di akhirat. Kemudian obatilah penyakit-penyakit kalian melalui sedekah. Nah ini biasanya kalau kita lihat ada orang yang sakit gak sembuh-sembuh, terus misalnya berobat, itu ada yang menyarankan, wes kamu sedekah sak duwine sak ikhlase. Kemudian dengan sedekah itu berangsur-angsur penyakitnya sembuh. Nah, ini salah satu obat penyakit ini adalah sedekah. Jika kamu hendak melembutkan hatimu, maka berilah makan orang miskin dan usaplah kepala anak yatim. Nah, ini melembutkan hati. Melembutkan hati niku hatinya lembut ya, perhatian, empati, bisa merasakan apa yang dirasakan orang lain. Apalagi kalau yang kita beri makan ini orang miskin. Misalnya orang yang pekerjaannya tidak tetap, misalnya pemulung ataupun mungkin buruh yang tidak pasti ya. Ini nek awak dhewe ngrasa-rasake nggih betapa berat beban yang mereka tanggung. Untuk makan saja susah nggih, apalagi untuk kebutuhan yang lain. Sehingga dengan kita memberikan sedekah, memberi makan kepada orang miskin, anak yatim, ini hati kita akan menjadi lembut, lebih peka. Lajeng kebiasaan yang selanjutnya, yang kelima adalah kebiasaan orang soleh ini menjaga wudhu. Beberapa waktu lalu sudah pernah disampaikan tentang menjaga wudhu. Nah, ini Kanjeng Nabi bersabda, sesungguhnya umatku akan dipanggil pada hari kiamat nanti dalam keadaan dahi dan kedua tangan dan kaki mereka bercahaya karena bekas wudhu. Nah, wong kulino wudhu sama orang yang tidak terbiasa berwudhu ini secara awalnya dilihat ini cahayanya juga berbeda, auranya juga berbeda. Nek wong kulino wudhu itu misalnya wonge ora patiya ganteng, ora patiya ayu, ora putih itu, tapi cahaya yang keluar inner beauty-nya ini nanti terpancar Kemudian niki awake dhewe diajak kalih Kanjeng Nabi. Apabila engkau hendak mendatangi pembaringan,
atau mau tidur, maka hendaklah berwudu terlebih dahulu sebagaimana wudumu ketika mau melakukan sholat. Nah, ini saderenge mapan sare wudu baru tidur. Lebih baik wudu sholat 2 rakaat terus baru tidur. Ini sudah hari Sabtu yang 2 hari Sabtu yang lalu sama Pak Haryono disampaikan, Bapak Ibu sudah meraktekin dereng niki. Wingi pun ditagih dereng kali Pak Haryono. Oh, buatan ditagih terus ngisi ditagih lali. Oke. Monggo nggih nek pun terbiasa sekeco niki nggih. Awake dhewe niku liar tilem nggih, nek ajeng sare niku nggih tenang, rasane beda. Nggih, nek wudu kalih boten. Lajeng barang siapa tidur di malam hari dalam keadaan suci berwudu, maka malaikat akan tetap mengikuti, menjaga kita. Lalu ketika kita bangun, malaikat itu berdoa, ya Allah ampunilah hambamu si fulan karena ia tidur di malam hari dalam keadaan bersuci. Nah, niki awake dhewe didongake malaikat agar kita mendapat ampunan dari Allah. Nah, ini ada sebuah riwayat ya, Kanjeng Nabi niki pun nate takon kalih Bilal, wahai Bilal, mengapa engkau mendahuluiku masuk surga? Aku tidaklah masuk surga sama sekali, melainkan aku mendengar suara sandalmu di hadapanku. Jadi Kanjeng Nabi niki mireng sandale Bilal niku sudah masuk di surga. Lah Bilal jawab, duh Kanjeng Nabi, kula niki biasa tidak meninggalkan sholat 2 rakaat, dan setiap kali berhadas kula niki terus berwudu, dan aku membebani diriku dengan sholat 2 rakaat setelah itu. Terus setelah wudu Bilal ini biasa mengerjakan sholat 2 rakaat. Nah, monggo Bapak Ibu nggih awake dhewe latihan niki itibak kepada orang-orang soleh nggih, nyontoh kepada orang-orang soleh. Latihan Bapak Sidik, Pak Dawam kemarin juga sudah menyampaikan, nek latihan ampun langsung dipolke, nek dipolke nek jelek nggih terus malah mboten nindakake, malah bubar, tapi secara bertahap, step by step nggih. Sejatinya umatku pada hari kiamat akan datang dalam kondisi wajah dan ujung-ujung tangan dan kakinya bercahaya, sebagai pertanda bahwa mereka berwudu semasa hidupnya di dunia. Lah, ini menjaga wudu sama dengan menjaga keimanan. Kok bisa Bapak Ibu menjaga wudu sama dengan menjaga keimanan? Wonten sing pirsa? Wonten sing pirsa? Bapak Ibu, wonten Bu? Menjaga wudu kok sama dengan menjaga keimanan? Nah, logikane nggih, nek awake dhewe dalam keadaan wudu bersuci niku, nek awake dhewe kan pasti ingat, oh aku masih dalam keadaan wudu, masih dalam keadaan suci. Nek kita mau berbuat maksiat, melanggar nggih norma-norma agama, mesti kelingan aku isih wudu. Nah, paling tidak seperti itu. Jadi menjaga wudu ini bisa menjaga hati kita, keimanan kita dari kemaksiatan, sehingga ini akan menjaga keimanan kita. Lajeng kebiasaan yang selanjutnya, yang keenam adalah berpuasa. Nah, ini gambar makanan disilang. Ini berpuasa
Sekarang puasa wajib puasa Ramadan, tetapi kalau orang-orang soleh ini selain puasa Ramadan juga puasa-puasa sunnah, puasa Daud ya, Ayamul Bid tanggal 13, 14, 15 itu bulan purnama, terus poso Senin, Kamis ya. Nah, monggo Bapak Ibu ya. Karena ini kita di bulan Ramadan sudah terbiasa puasa ya. Nanti dilanjutkan puasa Syawal 6 hari. Nanti monggo dilanjutkan dengan puasa-puasa sunnah. Mboten saksi abot-abot dhisik. Senin, Kamis niku Kak lete rada adoh nggih. Senin, Selasa, Rabu, Prai, Kamis baru. Surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wong ki nek seneng poso nggih, seneng poso insyaallah mendekatkan diri kepada Allah, akan meningkatkan keimanan, ketakwaan. Mergane napa? Wong poso itu nggih melatih untuk senantiasa diawasi. CCTV ini Gusti Allah ini selalu mengawasi kita nggih, sehingga awake dhewe niki senajan senang tapi kita tinggalkan. Makan, minum itu kebutuhan kita nggih. Makan enak awak dhewe seneng, tapi ketika kita puasa itu semua kita tinggalkan. Nah, ini kebiasaan orang-orang soleh. Yang keenam adalah puasa. Lajeng ini kebiasaan yang ketujuh adalah menjaga lisan. Nah, ini Bapak Ibu nggih. Ramadan ini paling tidak kita punya remnya lebih pakem gitu, lebih makan reme. Biasanya nek ora Ramadan, ora poso, ora kelingan nggih. Ketemu biasa, ngomong-ngomong biasa, nanti berlanjut terus ngomongke sing boten biasa nggih. Ghibah nggih. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik atau hendaklah diam. Nek ora iso ngendika sae, mending mendel nggih. Tapi kalau bisa berkata yang baik, kita berkata yang baik. Tetapi ketika kita misalnya kok arep ngomong sing jorok, ngomong sing enggak sopan, itu kita mending diam. Keselamatan manusia tergantung pada kemampuannya menjaga lisan. Nah, ini lidah ini lebih tajam dari pedang ya. Walaupun pedang itu ya landep tenan, tapi ibaratnya seperti itu. Ketika lisan ini sudah berucap berkata yang tidak benar, dilalai diomongi manut tenang, lah ini bisa menjadi lebih fatal daripada kena pedang. Niki nah niki gambar singa gitu. Singa, gambar singa ini menurut Bapak Ibu berwibawa nopo mboten? Serem dengan wibawa beda gitu. Kalau serem mungkin lihat nopo gitu, ular singano itu serem gitu. Kalau singa ini lebih ke wibawa, karena singa ini
menjaga lisannya. Niki mboten bengak-bengok nek singa niku. Beda dengan burung, beda dengan anjing, gitu. Anjing senengane menggonggong, oh gitu. Ana wong liwat bengoki. Mesti kita tidak takut, mesti terjupuke watu malah bualan, gitu. Tetapi dengan singa meneng wae awake dhewe liwat ning ngarepe. Singane meneng wae, Bu. Awake dhewe kira-kira wedi mboten? Wedi to. Makanya ini salah satu menjaga lisan ini paling tidak kita mengurangi kata-kata yang tidak sesuai dengan tuntunan. Tasih piro Pak Kunci? Sepinten? 2 3 menit. Yeah. 3 menit. Kalau nyuwun pirsa Bapak Ibu, kebiasaan orang-orang soleh tadi ada 7 nggih, terakhir nggih, ini menjaga lisan. Jadi yang pertama napa? Lali nggih. Mboten napa-napa kula ya nek badhe ulang ya lali. Ibarat napa nggih? Mengukir itu mengukir nek awake dhewe dhisik biyen kan nang kalen nganggo anu dengkule diane. Bar dingeneke ilang banyune gitu. Tapi enggak apa-apa. Itu harus tetap kita datangi majelis ilmu. Yang pertama membaca Al-Qur'an, yang kedua qiyamul lail gitu. Yang ketiga apa Bapak Ibu? Siap-siap untuk berdoa berpuasa. Menjaga wudu, sedekah, menjaga lisan, ya. Terus sholat duha ada 7. Nah, monggo mumpung ini kita di Ramadan melatih kita, nanti di luar Ramadan kita secara bertahap untuk bisa itibar dengan orang-orang soleh. Kiranya demikian yang kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moga kita dulu saat berbuka.